Kisah di dalam Alkitab tentang seorang ayah yang menerima kembali anaknya yang telah meninggalkan sang ayah, menghabiskan harta warisan, dan menjadi seorang penjaga babi, merupakan salah satu kisah yang sangat mengharukan. Kisah yang diceritakan oleh Tuhan Yesus ini dicatat dalam Injil Lukas pasal yang ke-15. Di sana Yesus bercerita seperti demikian. Ada seorang yang memiliki 2 orang anak laki-laki. Suatu hari si anak yang bungsu datang kepada ayahnya dan berkata, "Bapa, berikanlah warisan yang menjadi bagianku." Setelah menerima bagiannya, si anak bungsu ini menjual seluruh warisan yang ia terima. Lalu ia meninggalkan ayahnya dan pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia hidup dengan berfoya-foya sampai akhirnya jatuh melarat. Lalu ia bekerja pada seseorang dan majikannya menjadikan dirinya seorang penjaga babi. Saudara-saudari, bagi orang Yahudi, yaitu orang-orang yang sedang mendengarkan ajaran Tuhan Yesus ini, pekerjaan sebagai seorang penjaga babi merupakan suatu pekerjaan yang sangat hina. Bila masih ada pekerjaan yang lain, mereka tidak akan sudi bekerja menjadi seorang penjaga babi. Mengapa? Karena bagi orang Yahudi, babi adalah hewan yang najis. Karena orang yang menyentuh babi akan ikut menjadi najis, maka berarti sekarang bukan hanya si anak bungsu ini dalam keadaan melarat, tetapi juga dalam keadaan najis. Tak lama kemudian, si anak bungsu ini mulai merasa lapar. Namun ia tidak memiliki makanan untuk dimakan. Ia juga tidak memiliki uang untuk membeli makanan. Sementara itu, ia melihat babi-babi yang dijaganya makan ampas dengan sangat lahap. Dalam keadaan terjepit oleh rasa lapar, ia ingin makan ampas yang dimakan oleh babi-babi itu. Namun tidak ada orang yang memberikannya kepadanya. Singkat kata, babi, hewan yang najis itu, nasibnya masih lebih baik dari diri si anak bungsu. Si babi dalam keadaan kenyang, si anak bungsu dalam keadaan kelaparan. Si babi mempunyai makanan untuk dimakan, sedangkan si anak bungsu sama sekali tidak memiliki makanan. Bahkan ingin makan ampas yang dimakan oleh babi pun ia tidak sanggup. Saya rasa tidak ada orang yang hidupnya semalang seperti si anak bungsu ini. Kalau dahulu ia hidup di rumah ayahnya, ia hidup dalam keadaan berkelimpahan dengan harta. Sekarang ia dalam keadaan yang melarat. Kalau dahulu semasa ia tinggal bersama dengan ayahnya, dirinya hidup dengan masa depan yang gemilang. Sekarang ia hidup tanpa pengharapan. Kalau dahulu ia hidup dengan nyaman di rumah ayahnya, sekarang ia hidup dalam keadaan yang sangat menderita. Apakah yang menjadi penyebab dari keadaannya ini? Inilah yang menjadi penyebab, yaitu keputusannya untuk pergi meninggalkan ayahnya. Anak bungsu ini ingin hidup bebas dari pengawasan ayahnya. Ia ingin terlepas dari naungan ayahnya. Itu sebabnya ia pindah ke negeri yang jauh. Namun bukannya kemerdekaan yang ia peroleh. Justru sekarang dirinya terbelenggu oleh kemiskinan, kehinaan, kenajisan, dan sebentar lagi akan mati kelaparan. Saudara-saudari, kisah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini memberi pelajaran yang sangat penting bagi kita. Melalui kisah ini, kita akan memahami apakah maksud Tuhan bagi hidup manusia. Kita juga akan mengerti mengapa manusia hidup tanpa kebahagiaan. Bukan itu saja, kita juga akan mengetahui bagaimana manusia dapat hidup dalam kehidupan yang penuh dengan makna. Apabila selama ini Anda bertanya dalam hati, untuk apa aku hidup di dunia? Mengapa manusia hidup menderita? Bagaimana saya dapat hidup berbahagia? Pelajaran hari ini akan menolong Anda untuk menemukan jawabannya. Kalau sang anak bungsu ini ingin pergi ke negeri yang jauh,
Hal itu bukan karena sang ayah yang menyuruhnya pergi. Kalau sang anak bungsu ini sekarang pergi meninggalkan rumah ayahnya, itu bukan karena sang ayah yang mengusirnya. Artinya, sesungguhnya sang bapa menghendaki anak itu tinggal bersama dengan dirinya dan berada di dalam naungannya. Keadaan ini menggambarkan maksud Allah bagi manusia, yaitu agar kita tinggal bersama dengan Dia, hidup di bawah otoritasnya, atau dalam istilah Alkitab yaitu hidup di dalam kerajaan Allah. Apakah yang dimaksudkan dengan kerajaan Allah atau yang di dalam Injil Matius juga acap kali disebut sebagai kerajaan surga ini? Ada kalanya orang salah mengerti tentang makna dari kerajaan Allah. Tidak jarang ketika orang mendengar kata kerajaan Allah, yang terbayang di benaknya adalah sebuah istana yang megah dan indah di balik awan di angkasa. Jalannya terbuat dari emas dengan malaikat terbang berlalu lalang di dalamnya. Tentu bukan seperti itulah konsep kerajaan Allah yang dimaksudkan di dalam Alkitab. Kerajaan Allah artinya adalah pemerintahan Allah. The kingship of God atau the rule of God. Pada zaman dahulu, yaitu dalam pemerintahan monarki yang absolut, di dalam suatu kerajaan, sang raja adalah pribadi yang memegang kekuasaan tertinggi. Perkataannya merupakan hukum yang harus ditaati oleh seluruh warga. Oleh karena itu, kerajaan Allah artinya adalah pemerintahan Allah. Apabila seseorang hidup di dalam kerajaan Allah, maka artinya ia mengakui bahwa Allah adalah pribadi yang paling utama dan berkuasa dalam hidupnya. Apa saja yang menjadi kehendak Allah akan dia lakukan. Apa saja yang Allah firmankan akan dia kerjakan. Kalau Allah menghendaki agar manusia hidup jujur, maka ia akan hidup dengan jujur. Kalau Allah berfirman agar manusia hidup dengan bertanggung jawab, maka ia akan hidup bertanggung jawab. Singkat kata, yang bersangkutan hidup menaklukkan diri sepenuhnya di bawah pemerintahan Allah. Kembali kepada kisah si anak bungsu tadi. Selama ia tinggal di rumah ayahnya, artinya hidup di bawah naungan ayahnya, maka dirinya hidup dalam keadaan tidak berkekurangan. Singkat kata, ia hidup dalam keadaan berbahagia. Begitu pula lah keadaan dari diri manusia bila ia berada di dalam kerajaan Allah. Di dalam surat Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-17 dikatakan bahwa bila orang hidup dalam kerajaan Allah, maka ia akan hidup di dalam kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Bila manusia hidup di dalam ketiga hal itu, maka ia akan hidup berbahagia. Singkat kata, hidup di dalam kerajaan Allah adalah hidup yang berbahagia dan penuh dengan makna. Karena itu, apabila orang bertanya, untuk apakah manusia hidup di dunia? Jawabannya adalah agar manusia hidup di dalam kerajaan Allah, hidup memuliakan Allah, menaati Dia, dan menikmati semua kebaikannya. Bagaimana keadaan manusia di dalam kerajaan Allah? Mereka hidup dalam relasi yang akrab dengan Allah dan hidup dalam kebahagiaan karena hidup dalam kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kebahagiaan yang seperti ini tidak dapat diperoleh karena hal-hal yang materi, seperti kekayaan yang berlimpah-limpah. Sebab di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dapat melihat banyak orang yang kaya raya dan menjabat kedudukan yang tinggi, entah sebagai seorang direktur perusahaan yang besar atau pejabat pemerintah yang penting, namun ia hidup tanpa kebahagiaan. Kalau itu merupakan rencana Allah bagi manusia, dan untuk hidup dalam kerajaannya dan mengalami kebahagiaan, mengapa manusia dalam keadaan menderita tanpa kebahagiaan?
Jawabannya sederhana saja, yaitu karena manusia telah meninggalkan kerajaan Allah. Manusia telah memberontak kepada Allah. Sama dengan si anak bungsu tadi. Di dalam pemberontakannya kepada ayahnya, ia meninggalkan ayahnya. Tindakan si anak bungsu yaitu meminta warisan sementara ayahnya masih hidup merupakan suatu sikap memberontak kepada ayahnya. Sebab hal ini sama dengan ia berkata kepada ayahnya, "Bapa, bagi diriku engkau sudah mati. Dan karena itu engkau tidak memiliki kuasa apapun atas diriku. Oleh sebab itu berikanlah warisan yang menjadi bagianku sekarang." Bila di dalam kerajaan Allah manusia harus hidup melakukan kehendak dan firman-Nya, sekarang manusia dalam pemberontakannya kepada Allah justru melawan kehendak Allah dan melanggar firman-Nya. Pemberontakan kepada Allah inilah yang disebut sebagai dosa. Di dalam Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23 dikatakan bahwa semua manusia telah berdosa. Semua. Artinya tidak ada yang tidak. Tanpa terkecuali siapapun yang bersangkutan, semua manusia telah berdosa. Sedangkan di dalam Mazmur pasal yang ke-51 ayat yang ke-7 dikatakan bahwa manusia berdosa sejak dari dalam kandungan ibunya. Artinya semua manusia lahir sebagai manusia berdosa. Hal ini menunjukkan bahwa manusia disebut sebagai makhluk yang berdosa bukan karena perbuatannya, namun karena ia dilahirkan dalam keadaan berdosa. Sama seperti seekor kucing disebut kucing bukan karena ia mengeong, namun karena memang ia dilahirkan sebagai seekor kucing. Kucing yang tidak dapat mengeong pun tetap disebut sebagai seekor kucing. Karena itu orang yang tidak berbuat kejahatan pun tetap disebut sebagai manusia berdosa. Dalam hal ini orang berdosa yang tidak berbuat kejahatan. Kalau saya rangkum kembali apa yang telah saya uraikan tadi. Inilah keadaan si anak bungsu yang telah memberontak kepada ayahnya tersebut. Pertama, ia berada di luar rumah ayahnya. Yang kedua, ia berada dalam keadaan menderita di kandang babi, dalam keadaan yang najis. Yang ketiga, ia dalam keadaan yang menderita karena kelaparan. Yang keempat, bukan hanya dia kelaparan, ia akan mati kelaparan sekarang. Demikian pula lah keadaan manusia yang berdosa. Hukuman yang mereka alami adalah, pertama, mereka sekarang berada di luar kerajaan Allah. Pemberontakan kepada Allah mengakibatkan mereka tidak menerima pemerintahan Allah atas diri mereka. Ingat, definisi dari kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah. Oleh karena itu, manusia yang berdosa berada di luar kerajaan Allah. Yang kedua, mereka berada di dalam kerajaan maut. Maut artinya adalah terpisah dari kehidupan. Karena Allah adalah sumber kehidupan, maka manusia yang berada di luar kerajaan Allah dan terpisah dari Allah, ia berada dalam kerajaan maut. Yang ketiga, mereka hidup tanpa kebahagiaan. Karena kebahagiaan hanya akan dialami bila manusia berada di dalam kerajaan Allah. Dan karena orang yang berdosa berada di luar kerajaan Allah, maka konsekuensi logis dari hidup berdosa adalah hidup tanpa kebahagiaan. Bukan itu saja. Yang keempat, sesudah mereka meninggal dunia, mereka akan mengalami kebinasaan yang kekal. Sebab ketika mereka meninggalkan dunia, maka perpisahan mereka dengan Allah akan bersifat permanen alias untuk selama-lamanya. Karena itu mereka disebut dalam kebinasaan yang kekal. Tentu dalam penderitaannya karena hidup terpisah dari Allah dan berada di luar kerajaan Allah, manusia akan berusaha untuk terlepas atau terselamatkan dari dosa dan hukuman dosa yang menimpa dirinya. Sama seperti dengan si anak bungsu tadi. Ketika ia menemukan dirinya dalam keadaan melarat, ia mencari pekerjaan. Tentu dengan maksud agar ia dapat keluar dari kemelaratannya.
Ternyata setelah bekerja sebagai penjaga babi, ia tetap dalam keadaan melarat dan sekarang dalam keadaan kelaparan. Artinya pekerjaannya sebagai penjaga babi tidak menyelesaikan kesengsaraan yang ia hadapi. Demikian pula lah dengan usaha manusia untuk menyelamatkan dirinya dari dosa dan hukuman dosa. Pada dasarnya usaha manusia untuk menyelamatkan dirinya ini adalah dengan dua cara. Yang pertama yaitu dengan berbuat baik. Yang kedua yaitu dengan beribadah kepada apa yang ia anggap sebagai Tuhan. Kedua-duanya biasa disebut sebagai amal dan ibadah. Mungkinkah manusia menyelamatkan dirinya melalui kedua hal tersebut? Tidak. Amal dan ibadah manusia tidak akan mampu menghapus dosa manusia. Di dalam Yesaya pasal yang ke-64 ayat yang ke-6 dicatat bahwa Allah mempersamakan kesalehan manusia itu seperti kain yang kotor. Kalau Anda hendak membersihkan jendela kaca dengan kain yang kotor, maka jendela itu tidak akan menjadi bersih, malah bertambah kotor. Singkat kata, semua usaha manusia untuk menyelamatkan dirinya dosa dan hukuman dosa adalah sia-sia. Mengenai hal ini perlu diperhatikan, bahwa bukan dengan demikian maka kita tidak perlu berbuat baik kepada sesama dan tidak perlu menjalankan kewajiban agama. Bukan berarti kita tidak perlu beribadah kepada Allah. Kedua-duanya baik dan perlu. Namun kita perlu menyadari bahwa semua itu tidak mungkin menyelamatkan manusia dari hukuman dosa, serta tidak berdaya untuk membawa manusia masuk ke dalam kerajaan Allah. Pertanyaannya sekarang, kalau demikian, bagaimana manusia dapat diselamatkan dari dosa dan hukuman dosa? Artinya dipulihkan dan hidup di dalam kerajaan Allah. Kembali kepada perumpamaan anak bungsu tadi. Tuhan Yesus berkata, ketika yang bersangkutan sadar akan kemalangan dirinya, karena telah memisahkan diri dari ayahnya, ia mengambil keputusan untuk kembali kepada ayahnya. Ia hendak memohon pengampunan dari bapaknya. Keputusan ini merupakan keputusan yang sangat tepat. Sementara sang anak bungsu berjalan pulang ke rumah bapaknya, dari jauh sang ayah telah melihat anaknya. Begitu dilihatnya anak itu pulang ke rumah, segera sang ayah berlari mendapatkan anaknya. Ia menerima dan memulihkan anaknya. Pemulihan ini dialami oleh si anak bungsu secara cuma-cuma. Ia tidak membayar apapun untuk dapat kembali menjadi anak bapaknya. Bahkan sebenarnya ia tidak layak untuk diterima kembali dalam rumah ayahnya. Dengan kata lain, kalau ia diterima kembali dalam rumah ayahnya, maka hal itu semata-mata adalah karena kebaikan dan kasih dari sang ayah. Demikian juga bila kita diampuni dari dosa-dosa kita. Pengampunan dari Allah bersifat cuma-cuma. Kita diselamatkan dari dosa dan hukuman dosa secara cuma-cuma. Mengapa cuma-cuma? Sebab Allah telah membayarnya bagi kita melalui pengorbanan Yesus Kristus di salib. Itulah yang disebut sebagai anugerah. Disebut sebagai anugerah. Sebab kita menerimanya secara cuma-cuma. Keselamatan adalah karena anugerah. Sebab kita tidak layak untuk menerimanya. Jadi anugerah atau kasih karunia adalah pemberian dari Allah yang kita terima secara cuma-cuma. Dan yang kita tidak layak untuk menerimanya. Ketika kita menyambut anugerah Allah di dalam Tuhan Yesus ini dengan iman, maka di saat itu kita diampuni dan kita diselamatkan dari dosa dan hukuman dosa yang seharusnya menimpa diri kita. Oleh karena itu di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 ditegaskan bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, tetapi oleh iman kepada Tuhan Yesus. Singkat kata, amal ibadah kita bukan merupakan jalan untuk masuk kerajaan Allah.
Namun Yesuslah satu-satunya jalan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah itu. Anugerah Allah dalam Yesus Kristus ini perlu kita sambut dengan iman. Oleh karena itu, di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-9 dikatakan, bila kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kita akan diselamatkan. Kembali kepada kisah si anak bungsu tadi. Penerimaan dan pengampunan sang ayah atas dirinya setidaknya mengakibatkan dua hal. Yang pertama, ia kembali tinggal di rumah ayahnya. Yang kedua, statusnya sebagai seorang anak dipulihkan. Hal yang sama pula lah yang terjadi pada diri kita. Apabila kita menyambut anugerah Allah dalam Yesus Kristus ini dengan iman. Yang pertama, seperti sang anak bungsu yang kembali tinggal di rumah ayahnya. Demikian juga kita sekarang menjadi warga dari kerajaan Allah. Yang kedua, seperti si anak bungsu yang diterima menjadi anak oleh sang ayah. Demikian juga kita sekarang menjadi anak-anak Allah. Kemudian Tuhan Yesus berkata, bahwa sang ayah menyematkan cincin di jari anaknya ini. Hal ini untuk menegaskan bahwa sang ayah telah menerima kembali anaknya. Dengan kata lain, penerimaan sang ayah kepada anak bungsunya ini bersifat pasti. Dan sang anak tidak perlu meragukannya lagi. Demikian juga dengan keselamatan yang Allah Bapa berikan, bersifat pasti dan tidak perlu diragukan. Apabila kita dengan sungguh-sungguh menyambut anugerah Allah dalam Yesus Kristus dengan iman, maka kita pasti diselamatkan dari dosa dan hukuman dosa. Pasti menjadi warga kerajaan Allah dan pasti diterima menjadi anak-anak Allah. Pasti, bukan semoga kiranya. Pasti, bukan siapa tahu. Pasti, sebab Tuhan sendiri yang menjaminnya. Di dalam Ibrani pasal yang ke-7 ayat yang ke-25 dikatakan bahwa Yesus sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Diselamatkan secara sempurna, artinya secara lengkap tanpa ada yang kurang lagi. Oleh karena itu kita tahu, setiap saat bila kita harus meninggalkan dunia ini, kita pasti akan tinggal bersama-sama dengan Allah Bapa untuk selama-lamanya. Mengapa kita memiliki kepastian tersebut? Sebab sebagai seorang warga kerajaan Allah, maka kita memiliki hak penuh untuk memasuki kerajaan tersebut. Sama seperti karena saya adalah seorang warga negara Indonesia, maka ketika saya kembali ke Indonesia dari perjalanan di luar negeri, saya tahu bahwa saya pasti diizinkan untuk masuk ke dalam negara saya. Karena saya adalah seorang warga dari negara Indonesia, maka saya memiliki hak penuh untuk masuk ke wilayah negara saya. Demikian juga sebagai anak-anak Allah, maka kita memiliki hak penuh untuk masuk ke dalam rumah Allah Bapa kita. Sama seperti ketika saya akan berkunjung ke rumah orang tua saya. Saya tidak perlu meminta izin terlebih dahulu kepada mereka. Saya tahu bahwa setiap saat saya datang mengunjungi orang tua saya, pasti mereka dengan tangan yang terbentang lebar akan menerima saya. Saudara-saudari, berdasarkan kepastian akan keselamatan dari dosa dan hukuman dosa ini, kita dapat menyongsong masa depan kita tanpa ragu. Sebaliknya, dalam iman kita akan mengisi kehidupan kita yang baru, yaitu kehidupan sebagai warga kerajaan Allah dan anak-anak Allah ini dengan kehidupan yang memuliakan Allah, yaitu menyenangkan hatinya dengan menaati firman-Nya. Saudara-saudari, hari ini Anda telah mempelajari antara lain beberapa pokok berikut. Apakah makna dari kerajaan Allah itu? Bagaimanakah keadaan manusia di luar dari kerajaan Allah? Mengapa manusia berada di luar kerajaan Allah? Bagaimana manusia dapat kembali masuk ke dalam kerajaan Allah? Dan mengapa kita memiliki kepastian apabila kita menyambut anugerah Allah dalam Yesus Kristus dengan iman, maka kita
pasti diselamatkan dari dosa dan hukuman dosa. Sekarang waktunya bagi Anda untuk mendiskusikan pokok-pokok yang telah Anda pelajari itu dengan rekan-rekan sekelompok Anda. Melalui diskusi tersebut, pemahaman Anda tentang pokok ini akan diperkaya dan Anda akan belajar untuk menjadikan kebenaran firman Allah tersebut menjadi pengalaman dalam kehidupan Anda sehari-hari. Selamat berdiskusi.